Shut down. Triple kill. Maniac. Savage. Halo sensei semuanya, seperti biasa Bang Abbas solo rank. Nah, banyak banget yang tanya sama Bang Abbas di Instagram tentang bagaimana caranya menggunakan Hayabusa. Pada game kali ini Bang Abbas akan mencoba menunjukkan kepada sensei-sensei semua bagaimana cara memaksimalkan Hayabusa dari segi farming. Untuk item apa segala macam sensei bisa langsung lihat di deskripsi, karena di situ Bang Abbas sudah bikin tutorial Hayabusa yang Bang Abbas sudah sertakan item, kemudian alasan Bang Abbas menggunakan item tersebut. Kemudian Bang Abbas juga merekomendasikan lane-lane-nya ya. Pokoknya Bang Abbas mencoba untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang Hayabusa, dan di sini Bang Abbas akan menjelaskan dari segi farmingnya, karena untuk gameplay kalian bisa melihat tutorial-tutorial dari youtuber-youtuber yang lain ya mungkin. Tapi kalau di channel yang ini Bang Abbas akan mencoba merincikan bagaimana agar sensei-sensei semua ini bisa maksimal dalam segi farming ya. Dan di sini Bang Abbas menggunakan emblemnya yang bisa sensei lihat di tutorial juga ya di deskripsi, karena di situ udah dijelaskan dari item dan emblemnya juga. Kalau misalkan kalian tidak ada waktu untuk nonton, baiklah, emblem yang Bang Abbas gunakan adalah emblem emblemnya emblem assassin. Dan Bang Abbas maksimalkan di physical, kemudian di penetrasi, dan talentnya Bang Abbas menggunakan high and dry. Apa itu high and dry? High and dry ini adalah talent yang jika sensei ketemu dengan tim musuh tapi dia cuma seorang diri, akan membuat damage-nya jadi lebih sakit. Dan di sini Bang Abbas mengambil jalur bawah. Seperti biasa Bang Abbas ambil buff dulu ya. Bang Abbas ambil buff dulu, dan Bang Abbas sering banget bilang sesuai dengan pengalaman Bang Abbas ini sering banget kecolongan jungle yang di sini. Jadi biasanya mid lane musuh itu mereka akan ke kelomang bawah. Dan jika Bang Abbas membersihkan minion yang di bawah ya, mereka akan dapat kelomang dan mereka biasanya akan langsung ambil jungle yang itu. That's why Bang Abbas nggak langsung clear wave-nya, nggak langsung clear minionnya, tapi Bang Abbas langsung ke jungle situ ya, biar Bang Abbas nggak rugi-rugi banget. Dan seperti yang Bang Abbas prediksi, kelomangnya sudah hilang ya, seperti itu. Jadi sensei-sensei semua ini memang harus ya biar nggak rugi-rugi banget ya, karena memang, tapi kalau di Mythic, karena kalau di Epic karena Bang Abbas juga punya akun Epic, itu gameplaynya sedikit berbeda ya. Kalau di Epic kalian langsung aja clear minion, jadi nggak ke jungle yang itu, atau kalian langsung jaga jungle-nya seperti itu ya. Cuma kalau di Mythic ini memang seperti itu polanya, midnya pasti akan langsung ke kelomang yang di bawah, karena kalau dibalik petanya dia pasti akan lebih memilih kelomang yang ada di jangkauan mereka ya. Dan Bang Abbas ambil jungle yang di mid ya. Bang Abbas ambil jungle yang di mid, terus Bang Abbas clear, dan Bang Abbas akan coba mengambil minion yang di mid. Nah, ini yang jarang dilakukan sama teman-teman ya di Epic khususnya. Jadi sensei ini jangan kaku di lane sensei, tapi sensei juga harus ke mid dan ambil minionnya seperti itu ya. Dan ini akan sangat bagus sekali untuk kemakmuran ya. Dan di sini Bang Abbas lihat teman-teman Bang Abbas itu berhasil menyapu bersih semuanya ya, dan Leomordnya dapat double kill. Jadi Bang Abbas langsung motong minion yang ada di lane-nya Leomord ya. Kenapa Bang Abbas potong minion yang ada di sini? Biar Bang Abbas itu nggak rugi juga ya roamingnya. Bang Abbas nggak rugi roamingnya, dan di situ Leomord kayak komplain minionnya diambil Haya gitu. Sebenarnya sih nggak masalah, karena setiap kill itu Leomord dapat duit itu 200 ya, dapat duit 200. Dan minion itu 3 minion itu yang tadi Bang Abbas kill itu kira-kira jumlahnya juga 200-an ya. Jadi Leomord yang tadi dapat double kill itu nggak rugi ketika minionnya Bang Abbas ambil. Justru kalau misalkan Bang Abbas nggak ambil minionnya, Bang Abbas yang rugi seperti itu ya. Dan di sini Bang Abbas juga tadi kalau sensei lihat Bang Abbas nih ngegeser-geser map ya,
apa? Ya untuk Bang Abbas memastikan dapat 3 minion. Nah, Bang Abbas dapat 3 minion yang kedua dan Bang Abbas juga dapat Klomang. Dan salah satu rahasia Bang Abbas dapat Klomang adalah menggunakan Retribution ya, spell Retribution. Nah, itu Bang Abbas sengaja nggak upgrade ke jungle yang level 2. Kenapa? Agar ketika Bang Abbas menekan tombol retrinya itu langsung otomatis ke Klomangnya. Seperti tadi Kari lagi nyicil bahkan sampai pakai ulti ya biar cepet, tapi Bang Abbas sampaikan dengan menggunakan Retributionnya seperti itu. Jadi Bang Abbas kembali tekankan tadi yang Bang Abbas motong minion itu bukan bentuk kerakusan ya, karena Leomord sudah dapat double kill, artinya dia dapat gold 200 kali 2, dia udah dapat duit 400. Jadi kalau misalkan minionnya Bang Abbas ambil itu nggak masalah. Dan di sini Bang Abbas juga kembali lagi ke mid ya. Bang Abbas gunakan ulti untuk membersihkan minion di mid, dan Bang Abbas kembali lagi ke lane karena di sini Johnsonnya ada ulti, jadi Bang Abbas numpang ya di situ. Sayangnya nabraknya nggak tepat. Nah, saat kalau memang nggak bisa dapat kill, udah jangan dipaksa, farming lagi 3 minion pokoknya sensei ya. Dan di match yang kali ini Bang Abbas berhasil untuk kesekian kalinya mendapatkan level 15 di menit ke-10 ya, bahkan di bawah menit ke-10. Kuncinya apa ya? Kuncinya itu tadi sensei, minion mid ambil, kemudian minion mid ambil, kemudian minion mid ambil, kemudian juga minion bawah tentunya ya juga jangan dilewatkan seperti itu. Dapat kill, Bang Abbas dapat gold 200 artinya ya. Dan Bang Abbas gak berhenti untuk farming, Bang Abbas terus farming ya. Dan tentu saja turtle itu sangat penting sekali sensei, karena turtle itu memberikan duit ke seluruh tim ya. Beda kalau dengan Klomang. Kalau Klomang itu sensei ngekill Klomangnya, sensei itu hanya dapat duit untuk diri sensei sendiri, tapi bukan untuk tim seperti itu. Sedangkan turtle seluruh tim itu dapat. Jadi yang Lunox tuh yang lagi nggak ngapa-ngapain juga dapat efek dari turtle-nya. So ini sangat penting sekali ya. Dan itu Bang Abbas langsung menggunakan ultinya kepada si Groknya untuk cicil ya. Cicil aja sih. Klomangnya ini memang Bang Abbas nih kalau misalkan main Hayabusa, Bang Abbas sebisa mungkin juga tidak akan memberikan kepada siapapun, termasuk ini yang di situ ya. Dan ini bukan hal yang buruk seperti itu. Ini bukan hal yang buruk, ini hal yang bagus, karena memang kita butuh item yang sangat cepat ya. Jadi kita harus memanfaatkan farmingan ini, jungle ini. Dan memang mungkin di video lain nanti Bang Abbas akan mencoba menjelaskan tentang draft terbaik untuk ngepick Hayabusa ya, karena sebetulnya ini ketika kita ambil minion di mid itu juga agak sedikit merugikan untuk mid laner kita ketika mid laner kita roaming tapi nggak dapat kill. Jadi ketika mid laner kita roaming dan nggak dapat kill, kemudian kita ambil minion midnya, ini memang agak sedikit merugikan untuk mid lanernya ya. Jadi mungkin lain kali Bang Abbas akan coba jelaskan draft yang paling bagus untuk Hayabusa ya. Jadi nggak rugi sana sini seperti itu. Tapi terlepas dari itu, karena itu ada di bahasan di video yang lain, ini Bang Abbas ingin memfokuskan cara farmingnya ya. Yang paling harus kalian lakukan adalah roaming untuk mendapatkan minion. Nah seperti ini loh. Jadi kalau kalian perhatikan, Bang Abbas itu ke mid, terus Bang Abbas tetap di jalur Bang Abbas. Jadi Bang Abbas ada di dua jalur seperti itu. Nah untuk pemanfaatan skill apa segala macam mungkin di video yang lain ya. Jadi di sini kita akan fokus di farmingnya aja gitu loh. Karena memang farming ini tutorial yang sangat, kalau Bang Abbas lihat malah justru jarang dijelaskan oleh youtuber yang lain. Dan kalau misalkan memang ada kesempatan, Bang Abbas juga ambil jungle-nya musuh seperti ini. Dan karena Bang Abbas ini memiliki kebiasaan untuk selalu ambil jungle musuh, jadi memang Bang Abbas sengaja untuk tidak upgrade level jungle-nya dengan logika dasar seperti yang tadi ya. Kayak Kari itu yang lagi ngekomang, terus Bang Abbas tinggal pencet retri dan Bang Abbas dapat sampah. Jadi ketika Bang Abbas lagi nyoba rusuh di buff musuh, dengan Bang Abbas tidak mengupgrade level jungle-nya, itu membuat Bang Abbas
menjadi lebih gampang untuk mendapatkan last hitnya atau nyampahnya seperti itu Sensei. Dan kembali lagi Bang Abbas juga ambil turtle, dan manfaat dari si jungle yang tidak di-upgrade ini juga sangat kerasa untuk memperebutkan atau untuk mencari last hit dari turtle-nya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Bang Abbas jarang banget upgrade level untuk jungle-nya ya. Jadi Bang Abbas biarkan. Dan di sini Karinya sih yang keliru ya, dia udah kalah level jauh banget sama Bang Abbas. Tapi malah mendekat gitu loh. Mungkin dia lupa kalau Bang Abbas punya skill 2 yang membuat Bang Abbas mudah untuk menggapai dia ya, dan kemudian untuk nge-killnya. Lihat Bang Abbas kemit lagi. Setelah Bang Abbas nge-kill dan nge-clear minion di jalur bawah, Bang Abbas kemit lagi. Dan Bang Abbas ambil roaming, ambil jungle lagi. Terus seperti ini polanya, dan ini sudah di menit ke-9. Detiknya udah ke detik 15 dan Bang Abbas sudah level 14 dan Bang Abbas sudah jadi BOD ya. Nah, kalau udah seperti ini udah enak banget main Hayabusanya. Hayabusanya itu udah auto sakit Sensei. Seperti itu. Nah, Bang Abbas menggunakan ulti lagi. Kenapa? Karena Bang Abbas ingin buru-buru ke bawah ya. Lihat ya, kalian lihat polanya Bang Abbas tuh mid, kemudian jalur Bang Abbas sendiri mid, kemudian jalur Bang Abbas sendiri. Bang Abbas nggak ke top lane. Bang Abbas tadi ke top lane di awal-awal ya, karena Bang Abbas pikir lagi pada war dan Bang Abbas bisa mendapatkan kill di sana ya. Tapi karena Bang Abbas nggak dapat kill, jadi biar Bang Abbas ini nggak sia-sia, Bang Abbas ambil minionnya yang tadi yang di atas. Dan di sini Bang Abbas sudah level 15, bisa Sensei lihat ya. Di menit 10, dan di sini Bang Abbas akan ketemu dengan 2 hero yang berhasil Bang Abbas bunuh salah satunya. Ada Grok kemudian Kari ya. Di sini Bang Abbas juga objektif. Bang Abbas tidak ikut war karena turret itu lebih penting ya. Tuh ya. Das dapat. Unstoppable. Ini kalau udah kayak gini nih Bang Abbas udah enak banget. Jadi usahakan metode farming kalian seperti itu Sensei. Mid, kemudian jalur Sensei sendiri, dan kelomang bawah ini kalau bisa memang jangan dikasih walaupun sama tim sendiri ya. Dan pastikan ketika Sensei roaming itu dapat 3 minion ya. Kemudian kalau misalkan Sensei roaming seperti tadi dan nggak dapat kill, cari minion aja seperti itu loh. Nah, tujuannya Bang Abbas nge-cut minion mid karena biasanya dan harusnya ketika roaming itu harus ada kill. Biasanya itu akan ada kill. Dan yang nge-kill itu biasanya mid lanernya gitu loh. Jadi ketika Bang Abbas ulang lagi ya, ketika mid laner lagi roaming dan mid lanernya dapat kill, otomatis dia dapat gold 200. Jadi minionnya yang di mid diambil itu sebenarnya nggak masalah Sensei. Dan itu bukan rakus gitu loh. Jadi salah paham ya. Jangan salah paham seperti itu. Jangan, wah minionnya diambil nanti mid lanernya gimana gitu loh. Sekali lagi ini hanya contoh cara farming yang baik, dan ini juga bukan satu-satunya video ya. Nanti insya Allah Bang Abbas akan bikin lagi video yang draftnya yang paling bagus ya untuk Hayabusa. Jadi ketika kita ambil minion limit itu kita nggak perlu merasa berdosa seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu Sensei. Jangan lupa follow akun ML Bang Abbas. Nggak usah pakai ID, pakai nick aja Bang Abbas, huruf besar kecilnya jangan sampai salah. Nggak usah ada kata RAM-nya karena RAM itu hanya squad ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram Bang Abbas, ada di deskripsi semuanya. Terima kasih Sensei, bye bye, selamat berpuasa.